rukun kedua daripada rukun wudu, yaitu apa? Ghusl wajah. Ghuslul wajhi jami'ihi, semuanya, min manabiti sya'ri ra'sihi ila zakhani, yang dimulai batas wajah tersebut dari tempat manabit, tempat tumbuhnya sya'ri ra'sihi, rambut kepalanya, ila zakhani, sampai dagunya, ila zakhani, sampai dagunya. Wa minal uzuni ilal uzuni, dan dari telinga sampai ke telinga. Sya'ran, baik itu rambutnya, bulunya yang ada di batas wajah, wa basyaran, ataupun basyara apa? Kulitnya. Sya'ran, baik itu bulunya, rambutnya, basyaran ataupun kulitnya. La batina lihyatir rajuli, tidak wajib membasuh batin, bagian dalam, lihyatir rajuli, jenggotnya laki-laki, wa aridaihi, dan kedua cambangnya, wa aridaihi, kedua cambangnya, idza kasufat, idza kasufat, jika lebat, kasufat lebat, idza kasufat, jika lebat. Ya, kita jelaskan tentang membasuh wajah. Dan tadi beliau sudah menjelaskan kepada kita batas wajah yang wajib dibasuh. Mana batas wajah yang wajib dibasuh? Dijelaskan oleh beliau tadi, dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Di mana tempat tumbuhnya rambut? Dari awal ya. Awal tempat tumbuhnya rambut kepala, ini rambut kepala. Tempat tumbuhnya rambut nih. Nah, ini deh batas dari apa? Wajah ya. Ini wajah. Ya, di atas itu sudah bukan wajah tapi apa? Kepala. Batas kepala. Nah, jadi ini tempat tumbuhnya rambut. Jadi dari sini batas wajah itu sampai mana? Ke bawah sampai dagu. Nih, tulang ini di bawah ini. Ini ada tulang enggak? Dagu ini. Nah, di bawah belakangnya tulang ini sudah tidak wajib. Ini kan ada tulang. Di belakangnya tidak ada tulang kan? Nah, itu sudah tidak wajib. Jadi wajibnya sampai tulang nih. Sampai sini. Nah, ini tempat tumbuhnya jenggot di sini kan. Nah, nih. Dagu. Yang tidak punya jenggot jangan gini-gini. Ini adalah panjangnya. Panjang wajah yang wajib dibasuh dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Lebarnya dari telinga sampai telinga. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Lebarnya wajah yang wajib dibasuh. Ini telinga. Dari sini. Jadi telinga ini sudah bukan wajah. Telinga ini bukan wajah. Artinya kalau membasuh wajah tidak wajib membasuh telinga. Pas batas telinga. Nah, dari telinga ini batas telinga sampai telinga. Ini lebarnya. Ya, itulah lebarnya. Berarti sudah kita fahami batas wajah. Ya, termasuk ya yang wajib untuk kita basuh adalah di samping telinga. Ini samping telinga ya. Ada samping telinga yang tidak tumbuh buluh itu kan? Ya. Itu wajib termasuk dibasuh karena itu masuk dalam batas wajah ya kan? Karena telinga ke telinga. Berarti di sini ini wajib dibasuh. Belakang telinga wajib enggak? Enggak. Belakang telinga enggak wajib. Telinga aja enggak wajib, apalagi belakang telinga lagi enggak wajib. Ya, kenapa? Karena sudah keluar dari batas telinga. Telinga itu bagian dari wajah apa bagian daripada kepala? Bukan dari kepala. Bagian daripada bukan wajah juga, tapi sendiri. Ya, itu anggota badan sendiri, bukan bagian kepala, bukan bagian wajah. Jelas? Itu yang tamat, pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang lain, ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain mengatakan telinga ini termasuk wajah. Berarti kalau ente basuh wajah berarti harus apa? Harus basuh telinga. Kalau enggak sah.
Ada pendapat yang lain, telinga ini bukan wajah tapi sebaliknya, kepala. Kepala ini. Ini kepala. Nah, ini telinga bagian kepala. Dan disunahkan kalau kita mengusap kepala, mengusap semua kepala, ya kan? Semua. Berarti mengusap juga telinga. Karena ada pendapat telinga termasuk bagian daripada kepala. Jelas kan? Nah, tapi yang muktamad apa? Bukan kepala, bukan wajah, tapi tengah-tengah. Ya, dari sini ke depan itu wajah. Dari belakang telinga ke belakang terus itu adalah kepala. Ya, dan ini batas wajah. Dan batas wajah dari telinga ke telinga kalau telinganya normal. Maksudnya letaknya telinga itu normal. Ya, ini kan normal nih. Nanti normal enggak? Telinganya, letaknya normal kan? Ya, Ustaz memang ada yang normal, ada yang tidak normal. Ya, mungkin aja ada, Ustaz enggak tahu. Mungkin bisa jadi telinganya itu di belakang sini tumbuhnya. Atau maju. Sini telinga. Misalnya. Ya, kita enggak tahu, bisa jadi kan? Gimana Ustaz kalau misalnya telinganya maju di sini? Apa dia basuh wajah sampai telinga aja enak gini? Enggak. Kalau misalnya wajahnya atau telinganya enggak normal, ya dia membasuh wajib sampai batas yang sekiranya berarti terus. Walaupun telinganya di sini terus dia basuh sampai sini. Yang sekiranya telinganya itu normal. Kalau sebaliknya telinganya di belakang berarti dia tidak wajib sampai belakang. Cukup sampai batas telinga yang normal. Ya, begitu juga rambut kepala. Tadi kan dikatakan batas panjangnya wajah dari mana? Tempat rambut, tempat tumbuh rambut kepala kan awal ini. Ada apa enggak yang tidak normal tempat tumbuh rambutnya kepala? Kan ada kan? Yang berarti apa? Yang botak ya kan? Botak sini. Ini botak semuanya di sini. Kan ada. Cerdas biasanya orang yang botak itu kan. Profesor tuh banyak yang botak-botak. Doktor botak-botak. Betul, Abu Yamaliki itu botak, Abu Yamaliki. Cerdas, alim, profesor bukan hanya doktor. Ya. Ya, tapi alim kalau botaknya tok tapi ya. Jadi artinya banyak juga yang botak justru alim, pinter. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Dan sebaliknya, orang yang lebat bulunya, dari lebatnya bulunya sampai kepala itu atau rambut kepala itu tumbuhnya sampai di dahi. Lebat nih, di dahi sini, tumbuh semuanya. Ini tumbuh bukan ditarik, enggak tumbuh di sini. Ya bisa jadi. Gimana Ustadz kalau tempat tumbuhnya rambut ini dari dahi, bukan dari sini? Kembalikan kepada yang normal. Kalau di sini tempat tumbuhnya rambut, ya di dahi bisa jadi. Ini biasanya kalau botak biasanya cerdas, kalau bulunya sampai dahi biasanya bodoh biasanya. Ya. Dan biasanya bakhil. Dan biasanya orangnya penakut. Jangan masing-masing lihat temennya, lihat diri sendiri aja. Ya, itu biasanya, belum tentu. Sama seperti botak biasanya cerdas tapi belum tentu. Nah, jadi kita bicara tentang batas wajah tadi, itu adalah kalau normal. Jadi batas kepala dari tempat tumbuhnya rambut kalau normal, berarti kalau botak tempat tumbuh rambut di tengah-tengah sini, berarti dia hanya wajib di sini yang sekiranya normal. Ya, atau sebaliknya tempat tumbuh rambutnya sampai dahi, berarti dia wajib di atasnya lagi membasuhnya sampai tempat tumbuh yang sekiranya normal. Ya, beda dengan apa? Beda dengan tangan. Kalau tangannya itu membasuhnya wajib sampai mana? Sikut, ya kan? Nah, kalau sikutnya tidak normal berarti pendek. Sini sikutnya nih. Ininya panjang. Sikutnya di sini. Berarti dia hanya wajib sampai sini. Kenapa? Karena ikut sikutnya. Tidak harus sikutnya normal atau tidak normal. Walaupun tidak normal tetap ikut sikutnya. Sampai sini berarti. Oh, ini sikutnya kebalikannya, panjang sampai sini. Oh, ini pendek kok di sini. Sampai sini sikutnya, bukan sini, sampai sini. Berarti dia harus masuk sampai sini. Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah, wa aydiyakum ilal mara. Dan wajib membasuh tangan kalian sampai sikut. Berarti mau sampai sikutnya panjang, sikutnya pendek, tetap semuanya sampai
sikut. Nah, jadi begitu juga kaki. Kaki dibasuh sampai mana sih? Mata kaki. Mau mata kakinya normal atau tidak normal? Mata kakinya sampai betis misalnya. Wah, Masya Allah enak main bolanya itu. Ya tetap wajib dibasuh sampai betis. Ya, dan sebaliknya pun juga sebaliknya. Beda dengan wajah. Kalau wajah yang penting dikatakan oleh Allah, faghsilu wujuhakum. Yang penting wajah. Wajah itu yang mana yang dinamakan wajah? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Wajah itu adalah yang tampak ketika kita berhadapan dengan seseorang. Kita berhadapan dengan seseorang ini. Dengan bagian ini wajah. Ya, kalau kita berhadapan dengan seseorang ngomong-ngomong ngobrol kan dengan wajah ini. Apa kalau ente ngomong begini? Kan enggak. Ya, bukan ini kan yang ditampakkan, bukan ini, tapi di depan. Itulah dinamakan wajah. Lianna bihi taqa al-muwajahah. Karena dengan bagian tersebut seseorang biasanya berhadapan. Dinamakan wajah. Nah, kemudian setelah kita tahu batas wajah dari telinga sampai telinga, dari tempat tumbuhnya rambut sampai mana? Sampai dagu, ya kan? Berarti dikatakan tadi oleh beliau, sya'ron wa basharan. Maka semua yang ada di batas wajah wajib untuk dibasuh, baik kulitnya ataupun rambutnya. Kulit ini, kulit wajah ini semua harus basuh. Bulunya, rambutnya yang ada di wajah harus dibasuh. Ada rambut di wajah, ada bulu. Bulu apa ini? Ada hajib. Namanya apa? Hajib. Ada bulu alis kanan kiri. Wajib apa? Dibasuh. Ini wajib dibasuh. Ustaz tebal Ustaz, wajibnya anak ini. Walaupun tebal wajib dibasuh zahir dan batin. Zahir artinya atasnya. Batin dalamnya ini wajib dalamnya dibasuh juga. Termasuk kulitnya, kulit ini, kulit tempat tumbuhnya alis ini. Itu harus terkena air, harus basah. Jadi kalau cuma atasnya aja, ente basuh wajah, atasnya aja yang kena air. Dalamnya kering, dalamnya alis kering. Kulitnya di bawahnya kering. Berarti hukumnya enggak sah, wajib dibasuh. Kemudian yang ada di wajah termasuk adalah bulu mata, ya kan? Sudah kita katakan tadi, bulu mata. Ada berapa? Bagian atas kanan, bagian kiri. Ya, kanan, bagian bawah kanan, bagian kiri. Ya, juga bawah. Ini berarti 4. Atas, bawah, bulu-bulu semuanya. Nah, makanya itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Mungkin bisa jadi bulu-bulunya ini dikasih sesuatu. Mungkin bisa jadi perempuannya. Tidak tahu dikasih apa itu bulunya. Jadi tebel. Narik ke atas. Macam-macam biar cantik ya. Jadi bulunya ini jadi panjang, dikasih kayak celak gitu. Dan langsung ke atas gini. Ya, berarti bisa jadi bulu asli yang mestinya wajib dibasuh itu tertutupi dengan bulu yang palsu. Ya kan? Bulu yang palsu. Sehingga ketika wuduk tidak bisa kena air. Harus apa berarti? Harus dihilangkan. Perempuan pakai lipstik, nggak tahu tebelnya berapa sentimeter itu. Ini kan wajib dibasuh bibir ini. Padahal kalau misalnya digaruk-garuk lipstiknya, banyak itu jatuh-jatuh itu semuanya. Ya berarti artinya apa? Menghalangi masuknya. Berarti harus dihilangkan terlebih dahulu. Atau mungkin yang pakai bedak tebel segini sentimeter. Ya, wuduk nak dihapus dulu bedaknya. Masuk enggak air? Enggak masuk. Nah, harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, menghalangi. Jadi kenapa? Karena ini wajib dibasuh semuanya kulit ini. Bulu yang di wajah termasuk adalah syarib. Apa? Ya, kumis. Ini kumis. Kalau kumisnya panjang kayak Pak Raden apa namanya? Sibal. Ya, kumisnya panjang sampai muter gini ke atas. Ya. Itu bahasa Arabnya apa? Sibal. Berarti kalau kanan ada kiri ada berarti
Sibalen 2. Wajib dibasuh Ustaz, wajib dibasuh. Di bawah bibir ada bulu. Ya, semuanya megang kan? Namanya apa? Anfaqah. Namanya apa? Anfaqah. Wajib dibasuh zahir dan kadang-kadang di bawah bibir, bukan di bawah bibir tengah aja, tapi kedua sisinya juga ada. Di sini bawah bibir sini, kanan kiri ada juga. Namanya apa? Nafakah. Bahasa Arabnya apa? Nafakah al-yumna, nafakah al-yusra, nafakaten. Wajib dibasuh. Ya. Sya'rul khat kalau ada kadang-kadang dari lebatnya, cambangnya sampai di pipi ini bulu semuanya. Wajib dibasuh enggak? Dibasuh. Ya, mungkin bukan semenjak dewasa, tapi semenjak lahir sudah ada bulunya, ya kan? Ada kan? Wajib dibasuh enggak? Wajib dibasuh. Kenapa? Karena ada di dalam bagian yang wajib dibasuh. Ustaz, ada seseorang hidungnya memanjang 1 meter gini. Wajib dibasuh. Ya wajib dibasuh. Ada orangnya Ustaz kena tumor misalnya, pipinya ini membekak sampai besar. Wajib dibasuh ketika wudhu. Wajib dibasuh. Semua yang tumbuh di batas wajah, mau itu daging tumbuh, mau itu bulu tumbuh, wajib dibasuh. Bahkan walaupun besar, walaupun panjang, selama ada di batas wajah. Ya, selama ada di batas wajah. Bahkan walaupun keluar dari batas wajah. Ya, bulunya, bulu kumis keluar, sampai panjang segini, wajib dibasuh. Kenapa? Ada di batas wajah. Kecuali kalau tidak ada di batas wajah, yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh kan dohirnya wajah, ya kan? Batinnya ada, mana batinnya? Di dalam mulut. Nah, batin, nak kelihatan, ya kan? Nah, tidak kelihatan. Tidak wajib dibasuh dalam mulut. Makanya kumur-kumur itu bukan wajib, tapi apa? Sunnah. Membasuh wajah tidak harus membasuh mulut bagian dalam. Dalam bagian dalam hidung, wajib dibasuh enggak? Enggak, dohirnya aja, hidung yang tampak aja ini wajib dibasuh ini. Ini wajib. Nah, ini dohir tampak, ini wajib. Ini enggak wajib. Bulu di dalam hidung, karena ada tumbuhnya di tempat yang tidak wajib dibasuh, maka bulunya di dalamnya pun tidak wajib dibasuh. Ustaz, tapi bulunya keluar, kelihatan semua. Wajib dibasuh enggak? Tidak wajib dibasuh. Kenapa? Karena tumbuhnya di dalam yang tidak wajib dibasuh. Kalau tumbuhnya di tempat yang wajib dibasuh, walaupun panjang wajib dibasuh. Nah, ini membasuh wajah yang harus diperhatikan, itu yang wajib. Tapi kalau yang sunnah harus melebihkan pembasuhan wajah, telinga basuh juga, di atas bagian kepala dibasuh juga, di bawah dagu juga dibasuh, hukumnya sunnah. Kemudian ada pengecualian yang disebutkan oleh beliau, yang tidak diwajibkan untuk dibasuh zahir dan batin, tapi hanya wajib dibasuh zahir. Apa itu? Cambang sama apa? Lihya, jenggot. Apa bedanya cambang sama lihya? Cambang di sini. Yang ini nih jambang di bawah telinga nih ya. Kalau yang di samping telinga masing-masing kan ada di samping telinga bulu ya. Ada enggak di samping telinga? Kalau enggak ada normal. Ya, yang di samping telinga itu namanya bahasa Arabnya izar. Apa? Bukan izar, pakai ain. Kalau izar pakai hamzah, yang kalian pakai itu sarung ya kan? Tapi ain, izar. Nah, ini izar. Samping telinga ini, bulu samping telinga. Nah, di bawahnya lagi itulah yang dinamakan arid, cambang. Nih samping di telinga, di bawah telinga, terus ke bawah, ini cambang sampai sini. Ini berarti apa? Lihya, jenggot. Khusus jenggot sama cambang, andai kata lebat. Maksudnya lebat itu gimana, Ustaz? Mana dianggap lebat apa enggak? Kalau kelihatan warna kulitnya dari sela-sela bulunya, dilihat dari tempat yang sekiranya orang itu ngobrol dengan orang lain, dari tempat itu yang normal. Kalau kelihatan warna kulit dari sela-sela bulu, berarti itu tidak lebat. Kalau tidak kelihatan, berarti itu
lebat. Jadi masing-masing ente lihat aja. Ente bisa lihat ustaz lebat atau tidak, kelihatan apa tidak kulitnya. Kalau kelihatan berarti tidak lebat. Kalau tidak kelihatan berarti lebat. Kalau tidak kelihatan lebat berarti hukumnya hanya wajib dohir. Atasnya aja. Tidak wajib bagian dalam. Jelas? Ya, itu khusus cambang sama jenggot.